Haleluya, puji Tuhan sampai berjumpa kembali saat ini tuh. Ibu-ibu, kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kembali lagi kita akan beribadah sekalipun melalui video, tetapi kita percaya bahwa Allah Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah pemberitaan firman ini, sehingga kita boleh diberkati. Puji Tuhan. Baik, kita akan buka di dalam Yesaya 37 ayatnya yang ke-16. Yesaya 37 ayatnya yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Ya Tuhan semesta Allah Israel, yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu doa yang disampaikan oleh Raja Hizkia. Di mana saat itu kita ketahui bahwa Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda. Kita ketahui pada zaman itu adalah kerajaan Israel terpecah dua, di mana di bagian utara yaitu disebut Israel yang meliputi 10 suku. Kemudian di bagian selatan yaitu Raja Yehuda yang meliputi 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Di mana Yehuda saat itu dipimpin oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia pada saat itu adalah seorang raja yang masih muda, dengan umurnya yang 25 tahun, dia sudah memimpin kerajaan ini. Dan kalau kita lihat sejarah bahwa Hizkia sebagai raja selama 29 tahun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kepemimpinan seorang Raja Hizkia ini? Ketika di dalam kepemimpinannya membawa bangsa Yehuda ini, bukan berarti semuanya berjalan dengan baik, bukan berarti semuanya berjalan dengan mulus, tetapi ada banyak tantangan yang dihadapi pada zaman itu. Teristimewa bagaimana saat itu Raja Asyur atau Sanherib, Raja Asyur, mengepung akan kerajaan ini. Satu himpitan yang luar biasa. Sebab itu saya mau ambil judul di sini, himpitan di dalam kesulitan. Di ayat yang ketiga kita mundur ke atas. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ini adalah satu gambaran di mana ketika saat itu adalah saat yang sangat menyulitkan bagi Raja Hizkia. Sebab tawaran daripada Raja Asyur untuk merebut kerajaan ini, dia mempengaruhi, berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Yehuda, atau orang-orang daripada Raja Hizkia. Mereka menawarkan sesuatu yang baik,
Mereka menawarkan sesuatu yang dapat menggiurkan hati bangsa ini. Sebab itu Hizkia katakan bahwa ini merupakan satu kesesakan besar yang dikatakan satu gambaran di mana orang yang akan melahirkan anak tetapi tidak punya kekuatan. Orang yang akan melawan tetapi tidak punya kekuatan. Lemah, saudara. Orang yang tidak punya kekuatan artinya lemah. Sebab dia berhadapan dengan satu raja yang sangat kuat. Raja Sanherib ini ketika datang mengepung kerajaan Yehuda ini, dia datang dengan pasukan yang besar. Artinya apa? Raja Asyur ini adalah raja yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Asyur berbicara tentang dunia. Dunia yang mempunyai kekuatan yang besar, yang akan menyerang kerajaan Allah, yang akan menyerang anak-anak Tuhan. Sebab dia mengatakan bahwa jangan engkau menyembah kepada Allahmu, tetapi mari datang kepada mereka. Sebab mereka akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau terima bersama dengan Hizkia. Raja Sanherib mengirimkan wakilnya, yaitu juru minuman, untuk datang bernegosiasi kepada orang-orang kepercayaan Raja Hizkia. Tetapi di ayat yang 10, kita naik ke atas, dikatakan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau. Dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang ditelasar. Di manakah raja negeri Hamat dan Alpat, raja kota Serafaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan itu, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Asyur dengan sombongnya mengatakan bahwa semua orang, semua bangsa yang sudah diperhadapkan oleh dia, semuanya kalah. Pada saat itu juga Raja Israel, Samaria, dikalahkan oleh Raja Asyur. Sebagai manusia, ini membuat orang menjadi gentar. Karena kenyataan yang dihadapkan, semuanya kalah di hadapan Raja Asyur ini. Kekuatannya terlalu besar untuk bisa dikalahkan. Sebab itu, Raja Hizkia ini
ketika dia menerima berita itu, ketika dia menerima surat yang disampaikan oleh anggotanya, surat dari Raja Asyur, Hizkia datang kepada Tuhan. Dia membuka surat itu, lalu dia datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, kekuatan yang besar ketika kita menghadapi mungkin orang-orang yang kuat, orang-orang yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya tidak terkalahkan, yang merasa dia mampu, dia pintar. Dia bisa menghina. Dan ini satu penghinaan yang diberikan oleh Raja Asyur kepada Raja Hizkia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Satu respon yang luar biasa. Dia tidak marah, tetapi dia di sini dikatakan Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkaulah sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup." Hizkia tidak melawan, saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Bahkan kalau kita naik, lihat ayat yang sebelumnya, di ayat yang di pasal 36 ayat yang 21, tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab. Dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya jangan kamu menjawab dia. Jangan kamu menjawab dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu pelajaran rohani yang sangat luar biasa. Ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi yang mungkin itu menekan keadaan kita, yang menekan keadaan saya dan saudara. Hizkia dihina, Hizkia diremehkan. Tetapi satu hal yang pesan dia katakan kepada bangsanya, jangan menjawab. Artinya engkau berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti hanya diam, tetapi kita datang kepada Tuhan. Orang yang berdiam diri pasti banyak pertanyaan di luar sana. Mungkin orang menilai, orang itu bodoh, gak bisa melakukan apa-apa. Tidak apa-apa, saudara. Ini satu pelajaran firman Tuhan yang diajarkan kepada saya dan saudara pada saat ini. Ketika kita diperhadapkan hal yang mungkin sangat sulit
untuk Anda mengambil satu tindakan. Satu hal, berdiam diri. Tidak usah menjawab. Sebab ini apalagi kalau yang berhadapan dengan saudara adalah orang yang merasa dirinya kuat. Yang merasa dirinya hebat. Yang merasa dirinya pintar. Hizkia datang kepada Tuhan. Dan dia katakan, berdiam diri. Berdiam diri dan jangan melawan. Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Kita lihat di sana. Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Dikatakan orang yang pandai berdiam diri. Dia berdiam diri bukan berarti karena dia bodoh, tetapi dia berdiam diri karena dia mau taat kepada firman. Mungkin Hizkia bisa saja dia mengerahkan segala kekuatannya untuk melawan Raja Sanherib. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang dia sembah itu, dia katakan dia adalah Allah yang bertakhta di atas kerubim. Bertakhta di atas kerubim itu artinya bahwa Allah bertakhta di surga. Allah yang bertakhta di surga itu Allah yang mengetahui keberadaan saudara dan saya. Bahkan di ayatnya yang ke-28 Yesaya 37, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk. Jika engkau mengamuk terhadap aku, semuanya Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan di bumi ini Tuhan tahu. Itulah yang diambil sikap oleh Hizkia untuk tidak melawan. Dia berdiam diri. Sebab itu ketika dia menerima surat itu, dia bawa surat itu dan dia datang kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 2 ayatnya yang kedua. Mazmur 2, saudara. Ayatnya yang pertama kita baca, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan yang diurapinya.
Tuhan katakan, kenapa bangsa-bangsa ini melawan suku-suku bangsa yang diurapi oleh Tuhan? Raja-raja dunia bermufakat untuk membuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Allah yang berkuasa, yang bertakhta di atas kerubim itu, yang memberikan hikmat bagi Hizkia untuk melakukan satu tindakan yang luar biasa. Sebab itu saudara, ketika kita menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak mengenakkan situasi yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan saja dan laporkan apa yang kita alami. Tidak usah bercerita ke kiri, ke kanan, share ke kiri, ke kanan, cari dukungan kiri dan kanan. Tapi kita datang saja kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberi jawaban kepada saya dan saudara. Haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Sebab Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Ulangan 10 ayatnya yang ke-17. Ulangan 10 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Saya menekankan di sini ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar. Kekuatan dunia ini bisa dikalahkan oleh kekuatan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang maha adil. Allah yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Manusia bisa bersilat lidah. Bisa mengatakan, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini buktinya seperti ini. Orang bisa melakukan apa saja ketika dia menerima suap. Sesuatu yang jahat yang tidak boleh dilakukan, dia akan melakukannya ketika dia menerima suap dan tutup mulut. Oh, haleluya. Tetapi saya dan saudara diingatkan hari ini bahwa Tuhan adalah Allah di atas segala-galanya. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dan segala isinya.
bahwa Dia adalah Allah yang mengatasi segala langit dan segala isinya. Dia nggak perlu disuap, saudara, untuk mengetahui apa saja Dia tahu. Sanherib, Raja Asyur ini, dia melakukan dengan kekuatannya untuk menyuap bangsa Yehuda supaya mereka beralih kepada Raja Asyur untuk tidak menyembah kepada Allah. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, sehingga orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran Allah yang sesungguhnya, dia akan bisa tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini, dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini, sehingga orang bisa meninggalkan Tuhan. Kesulitan hidup bisa saja membuat orang menerima suap dan tutup mulut. Perkara yang jahat bisa ditutup karena suap. Tetapi kalau kita belajar bagaimana Hizkia, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga dikatakan dia selalu berpaut kepada Tuhan. Sehingga apapun yang diterimanya, dia datang kepada Tuhan. Mungkin saudara, kalau orang ditawarin dengan sesuatu yang menggiurkan, orang akan bimbang. Tetapi di sini kalau kita lihat, karena ayat pasal ini pun di 2 Tawarikh, kita lihat ya di 2 Tawarikh kalau tidak salah. 2 Tawarikh 18. Ayatnya yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan. Hizkia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Artinya dia adalah salah satu raja yang takut akan Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak ke Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dia taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia. Sehingga ketika dia berperang melawan raja ini, dia menang. Haleluya, saudara. Inilah satu tantangan di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Untuk menjadi orang-orang yang tetap percaya dan takut akan Tuhan. Apapun yang datang di dalam kehidupan ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang teguh beriman sungguh kepada Tuhan. Sehingga kita tidak tergoda dengan suap
Kita tidak tergoda dengan perkataan-perkataan yang indah. Kita tidak tergoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dunia ini. Sebab dunia ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semua berubah. Ya, apa yang kita alami saat ini, saudara, di mana pandemi COVID-19 ini melumpuhkan dunia. Tetapi saya dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih dipelihara. Amin. Dan biarlah kita terus berpaut kepada Tuhan. Sehingga dikatakan Hizkia memiliki hikmat dan pengertian yang luar biasa. Menjadi orang yang bijaksana, menjadi raja yang bijaksana. Dia tidak terpengaruh, dia tidak takut dengan kekuatan Sanherib. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada dunia ini. Biarlah di dalam kehidupan saya dan saudara, kita jangan hanya pandai berbicara, tetapi mari tunjukkan dengan sikap saudara dan saya. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan? Pilihan ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi satu bukti bagaimana Raja Hizkia ini dikatakan dia disertai oleh Tuhan. Sebab dia mengakui bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang bertahta di atas kerubin. Yang artinya Allah yang bertahta di surga. Allah yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Allah yang menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Ini yang paling penting daripada berkat-berkat dunia yang sementara ini. Karena pada akhirnya dunia ini akan hancur. Tetapi bagi saya dan saudara, manakala kita taat kepada firman, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Dan saya kira inilah yang menjadi tujuan akhir kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Mazmur 46. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bagi kehidupan saya dan saudara. Yang berharap hanya kepada Tuhan. Yang berharap di dalam kesesakan. Sebagaimana Raja Hizkia mengalaminya. Dikatakan sebagai seorang yang mau melahirkan tetapi tidak punya kekuatan. Dengan kekuatannya tidak mampu. Sebab itu dia datang kepada Tuhan. Dan ketika orang datang kepada Tuhan ada solusi yang indah. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan.
kepada kehidupan saya dan saudara. Dan ini pun dialami oleh Raja Hizkia sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Dia mau merendahkan dirinya untuk melindungi bangsanya. Dia rela untuk dihina. Dia rela untuk difitnah oleh Raja Asyur. Dia rela dilakukan apa saja bagi dunia ini. Sebab dia tahu bahwa kalau dia taat kepada Tuhan, bukan manusia yang akan membela, tetapi Tuhanlah yang akan membela dia. Haleluya. Sebab dia tahu bahwa dikatakan Allahnya yang bertakhta di atas kerubim. Allah itulah Allah yang kita sembah, yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Apapun persoalan kehidupan kita, datang kepada Tuhan, saudara. Mazmur 86 ayatnya yang ke-10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Satu doa yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia pun meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia tahu segala konsekuensinya jika dia datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan menolong dia. Tidak ada wakilnya yang akan menolong dia. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dia. Dan dia, kalau Tuhan yang turun tangan saudara, dia yang akan berperang ganti kita. Dan kita akan diam saja, kata firman Tuhan, untuk memberikan kita kemenangan. Oh haleluya, haleluya. Sebab itu, biarlah kita selalu mau menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-9, kita lihat di sana. Yesaya 41 ayatnya yang ke-9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh haleluya. Tangan Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Di saat kesesakan,
Di saat orang meremehkan kita, di saat orang menghina kita, di saat orang memfitnah kita, maka dikatakan ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong. Haleluya. Haleluya. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Di dalam himpitan yang luar biasa, di dalam pengepungan dengan kekuatan yang luar biasa, dia hanya datang kepada Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita tidak berperang melawan raja-raja atau bangsa-bangsa, atau secara fisik kita tidak berperang pukul-memukul atau apapun itu. Tetapi saat ini dunia sedang berperang dengan virus corona. Bukan hanya di Indonesia saja, saudara, tetapi seluruh dunia berperang bagaimana caranya untuk menghancurkan atau mematikan virus ini. Semua orang, semua negara, kepala negara, semua sedang memutar otak bagaimana caranya untuk mendapatkan vaksin yang dapat menyembuhkan atau menghalau daripada virus ini. Inilah keadaan dunia. Bahkan dikatakan hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang semakin sukar. Tetapi kekuatan dunia apapun, saudara, tadi firman Tuhan katakan kita tidak perlu takut. Artinya kita tidak perlu takut bukan berarti kita tidak menjaga diri kita, tetapi kita selalu datang kepada Tuhan. Kita lihat di dalam apa sih yang berperang melawan kita. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kita diperhadapkan dengan peperangan rohani, saudara. Mungkin kita tidak melihat sebagaimana yang kita alami, seluruh dunia alami saat ini.
tidak melihat virus corona itu ada di mana dia. Tiba-tiba bisa menempel di mana-mana dan orang menjadi sakit. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, hendaklah kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu yaitu firman dan Roh Kudus. Penuhlah kita dengan firman Allah. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Sehingga Roh Allah yang tinggal di dalam kita itu, itulah yang memberikan hikmat kepada saya dan saudara. Bagaimana kita harus hidup. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam himpitan ada pengharapan, yaitu biarlah kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Biarlah kita tetap diam ketika ada sesuatu yang datang kepada kita. Kita meresponnya dengan tidak menggebu-gebu, tetapi kita datang kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita lihat di ayat, kembali di ayat yang Yesaya 37, ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah satu kekuatan yang sangat besar, yang lebih besar daripada kekuatan dunia ini. Kekuatan dunia ini besar, tetapi kekuatan Allah lebih besar. Dan biarlah kita tetap bersandar kepada kekuatan Allah. Sebab dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang bertakhta di dalam surga. Dia yang bertakhta di atas kerubim. Dia yang mengenal keberadaan kita. Dan Dia yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dan biarlah firman dan Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kemenangan itu menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan.